Baik, saya record. Kita mulai dulu ya. Jadi tadi yang termasuk transfer ke daerah itu apa aja sih? Ada beberapa komponen, yaitu dana alokasi umum, atau DAU, kemudian ada juga dana alokasi khusus, DAK, kemudian ada dana bagi hasil, atau DBH gitu. DAU, DAK, dan DBH ini merupakan komponen dari transfer pemerintah pusat ke daerah. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk membantu agar pembangunan di daerah-daerah itu bisa berjalan lebih baik gitu. Nah, DAU ini biasanya tergantung daerah tersebut PAD-nya banyak apa enggak gitu. Pendapatan asli daerahnya banyak apa enggak. Dan itu biasanya tiap tahun berganti jumlah gitu, berganti nilai. Kalau DAK dan alokasi khusus ini bisa berbentuk DAK fisik atau DAK non fisik. Maksudnya DAK fisik apa? DAK fisik itu dana alokasi khusus yang dia dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah untuk pembangunan sarana-sarana fisik atau fasilitas-fasilitas daerah gitu. Misal pembangunan jembatan di daerah, kemudian pembangunan jalan lintas provinsi, dan lain-lain gitu. Nah, kalau DAK non fisik ini sifatnya lebih ke dia ngasih ke daerah, misal buat tunjangan PNS daerah. Kan di daerah punya PNS nih. Kalau dia cuma mengandalkan pendapatan daerahnya, kesejahteraan PNS-nya nggak terjamin gitu. Akhirnya pemerintah pusat ngasih DAK ke daerah tertentu dalam bentuk non fisik yang digunakan untuk gaji pegawai, atau bisa jadi dia dialokasikan ke daerah tertentu untuk pemberian beasiswa ke masyarakat sana gitu. Misal saya contohkan di daerah timur ya, Papua misal. Papua kan daerahnya lebih tertinggal daripada kita ya, yang di Jawa gitu. Nah, mereka pemerintah pusat pasti memberikan DAK yang lebih baik dari sisi DAK fisik maupun DAK non fisik. Kalau DAK fisik untuk pembangunan fasilitas di sana, kalau DAK non fisik untuk peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakatnya, bisa jadi untuk pemberian beasiswa kepada siswa sana, atau pemberian akses ke fasilitas kesehatan dan lain-lain gitu. Itu ya contohnya. Nah, sekarang di slide selanjutnya saya akan menampilkan rancangan RUU APBN, rancangan APBN di tahun 2021. Nah, coba kita lihat ya. Jadi sebelum pemerintah bikin APBN, merencanakan pembuatan APBN di tahun tersebut, pemerintah itu bikin asumsi-asumsi ekonominya. Masuk ada pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, nilai tukar rupiah, terus bunga suku
sertifikat bunga, tingkat bunga surat berharga negara dan harga minyak. Nah, kenapa kok ini semua dijadikan patokan? Karena ini adalah dasar-dasar ekonomi yang dia mempengaruhi kegiatan ekonomi yang lain gitu. Jadi dia komponen-komponen ini itu dinilai mencerminkan kondisi ekonomi sehingga dia dijadikan patokan gitu. Jadi sebelum pemerintah itu menyusun anggarannya, mereka membuat asumsi-asumsi dulu. Nah, di sini di tahun 2021, di tahun 2021 pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi itu naik ke 5.0 gitu. Nah, yang di bawah ini yang angka biru ini pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Oh ya, saya mau ngasih tahu gambaran dulu ya. Jadi misal nih, pemerintah ngerencanain APBN tahun 2022. Tahun 2022. Nah, ini udah direncanain sekarang, teman-teman. Sudah direncanakan sekarang. Sehingga nanti gini aja. APBN tahun 2022 ini direncanakan di tahun 2021. Nah, di tahun 2021. Di awal-awal tahun gini itu biasanya kementerian lembaga mereka mengelis kebutuhan dasarnya, kebutuhan mereka di tahun depan gitu, tahun 2022. Kemudian dimasukkan ke nota anggaran dan nanti di Agustus 2021 itu anggarannya disidangkan di depan parlemen ya, di depan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR. Nah, tanggal 16 Agustus itu dibacakan anggaran APBN 2022. Jadi kalau merencanakan anggaran tahun depan, direncanakan tahun ini dengan berdasarkan tahun kemarin gitu. Ada yang ditanyakan di sini sebelumnya? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini nanti kalian kalau ada yang tertarik kerja di Kementerian Keuangan, ngurusinya kayak gini, guys. Nah, selain itu, setelah pemerintah melihat asumsi ekonomi yang ada, gitu, pemerintah menentukan sasaran di tahun 2021. Sasarannya apa aja sih gitu? Misal di sini tingkat pengangguran antara 7 sampai 9% dari total penduduk ya. Kemudian rasio gini kemarin apa teman-teman? Ada yang ingat? Di chapter Masya Allah, kalian keren sekali. Jadi gini, rasio itu yang kita kemarin kita ngomong ketimpangan dulu guys. Ketimpangan pendapatan, yang kalau waktu kita ngomongin pendapatan nasional, kemudian kita nyari tahu seberapa timpang itu pakai Gini rasio gitu. Jadi Gini rasionya, tingkat ketimpangannya ditargetkan segini gitu.
Kemudian kemiskinannya ditargetkan segini. Kemudian indeks pembangunan manusia dan lain-lain. Nah, ini sasaran-sasaran ini kemudian diturunkan. Nah, kalau kita sasarannya misal indeks pembangunan manusianya segini, apa sih yang program-program yang ingin kita gunakan dari program-program kemudian baru diturunkan ke anggaran gitu. Nah, misal indeks pembangunan manusianya kan hubungannya sama apa kemarin? Ada yang masih ingat? Waktu kita ngomong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nih. Lupa, Ustaz. Lupa? Indeks pembangunan manusia itu diturunkan di dua fungsi ya, ada kesehatan sama pendidikan. Masih ingat? Kalau kemarin pendidikan ada angka melek huruf, kemudian kalau kesehatan angka apa? Buta huruf. Angka harapan hidup. Buta huruf. Kalau buta huruf masuknya ke ini pendidikan juga gitu. Nah, dari target-target ini, sasaran ini kemudian diturunkan ke program-program, baru dari program diturunkan ke anggaran gitu, anggaran belanjanya. Nah, kita lanjut ya. Ini APBN kita di tahun 2021. Gini ya, jadi pendapatan kita segini. Dari pajak sebesar ditargetkan ya, ditargetkan ini 1.444,5 triliun rupiah gitu. Nah, kok nipis-nipis, Nat? kenapa? Nambahnya kok nipis-nipis. Nambahnya kok nipis-nipis? Ya karena kalau ditambah, kalau kita targetnya ketinggian, itu ada potensi nggak kecapai, dan itu jelek buat perencanaan anggaran kita. Jadi misal ditargetkan segini, kemudian tercapainya berapa nih enaknya? Tercapainya 1.400 lah ya, 1.420. Nah, ini kan masih bagus, kita meskipun masih defisit penerimaan pajak sebesar 24 ya. Nah, tapi kan ini masih bagus. Sedangkan kalau misal kita langsung targetkan penerimaan pajak kita itu misal 1.500, kemudian segini yang bisa ditarik dari masyarakat, itu kan defisitnya lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu nggak bagus buat perencanaan anggaran kita gitu. Nah, kita lihat ya di tahun 2020. Di tahun 2020 ini kan tadi tadi defisit anggarannya kalau di PPT sebelumnya di tahun 2020 kita lihat ya defisit anggarannya sebesar 307,2 triliun. Nah, kita lihat kondisi realnya di tahun 2020 akhir tahun. Nah, kita defisit anggarannya 1.3439 triliun, naiknya 100% lebih gitu. Nah, ini salah satu dampak dari COVID-19. Karena anggaran kesehatannya makin membengkak, kemudian anggaran buat jaminan sosialnya makin membengkak dan lain-lain gitu. Nah, kemudian kita lihat di tahun 2021. Di tahun 2021 anggarannya diturunkan karena kita defisitnya ke tahun kemarin lebih banyak, makin banyak. Kita di sini diturunkan defisitnya jadi 1.006,4 triliun gitu. Sehingga ini nanti yang akan dibiayai oleh pembiayaan lain gitu, teman-teman. Pembiayaan lainnya bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisa hutang dalam negeri,
IPA. Ya, dalam negeri, kemudian hutang luar negeri. Terus kita kalau dapat hibah dari orang lain, dari negara lain gitu ya. Hibah. Nah, sebenarnya kalau posisi kita surplus di sini ada namanya saving atau tabungan negara, tapi karena kita anggaran Indonesia ini anggaran defisit sehingga kita nggak punya apa? Nggak punya apa? Nggak punya kalau kita anggarannya surplus, kita di sini ada simpanan atau saving atau tabungan. Nah, karena kalau Indonesia ini kan anggarannya pakai anggaran defisit. Pakai anggaran defisit nih. Kita anggaran defisitnya 5,7 dari PDB. Makanya kita nggak punya pos APBN namanya apa? Nggak tahu. Simpanan apa bahasa Inggrisnya? Apa ya? Enggak. Nggak punya saving di sini. Kita nggak punya tabungan. Sehingga ya kita cuma bisa mengandalkan hutang dalam negeri, hutang luar negeri, dan hibah untuk menutupi defisit anggaran. Ini APBN 2021 ya. Kita tahu bahwa utang kita banyak ya, makin banyak. Gitu. Jadi nanti kalian kalau udah kerja bayar pajak, biar pajak kita makin banyak dan bisa mengepres anggaran defisit kita. Kemudian saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di sini ada pos penerimaan ya. Penerimaan itu kan ada penerimaan pajak sama penerimaan bukan pajak. Kita mulai dari pajak dulu. Saya kasih gambaran ke kalian. Nah, ini pajak Indonesia di tahun 2021 itu ditargetkan kita bisa punya narik penerimaan dari pajak itu sebesar segini. Dari pajak dalam negeri ya. Yaitu pajak PPH, PPN, sama PPNBM. PBB. Nah, kemarin di tahun 2020 itu terjadi kemerosotan dari target, guys. Karena kan kondisi COVID, jadi orang-orang banyak yang dikeluarkan, akhirnya target pajak penghasilannya turun, nggak bisa bayar pajak, soalnya orang-orang pada nggak kerja, kemudian banyak orang-orang yang lebih memilih untuk menggunakan uangnya untuk konsumsi pribadi daripada membayar pajak, sehingga pajaknya nggak terbayarkan. Gitu. Nah, di sini terjadi penurunan ya di tahun 2019 ke tahun 2020. Ada penurunan sebesar minus 30% gitu. Nah, di tahun 2021 ini ditargetkan pajak kita buat APBN kita itu ditargetkan bisa naik lagi, ditargetkan sebesar 1.229,6 triliun. Nah, ini. Nah, tapi ini masih target teman-teman. Realisasinya baru kelihatan di akhir periode. Nanti di bulan Desember 2021. Ya, kalau ternyata ininya melebihi, berarti defisitnya bisa dikurangi. Ya enggak? Ya. Soalnya penerimaan negaranya lebih banyak. Sehingga utangnya bisa lebih sedikit. Gitu. Tapi kalau ternyata dia realisasinya enggak sesuai, misal enggak jadi 1.229 triliun, melainkan di sini 1.106 triliun, maka defisitnya makin gede teman-teman. Gitu.
Makanya kalau sekarang misal kalian nanti ada yang kerja, ada yang di sini tertarik ke STAN, sekolah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Maida. Nah, Pengen, Nat. ya kalau di STAN itu kan ada jurusan pajak nih. Nah, kalau di jurusan pajak itu biasanya ditarget di awal. Kita target penerimaan pajak kita segini. Nah, itu kalau realisasinya melebihi, kalian bakal dapat bonus banyak. Ini dari sisi penerimaan pajak ya, pajak dalam negeri. Kemudian ini pajak yang penerimaan dari luar negeri. Ada biaya masuk sama biaya keluar. Biaya masuk ini berarti buat ekspor apa impor? Ekspor. Ekspor apa impor? Apa, Nat? Impor. Impor, ekspor, benar. Impor. Impor. Impor berarti kan kalau ngomong biaya masuk itu kan berarti kan barang dari luar masuk ke sini. Berarti kan mereka mengimpor barang ke Indonesia gitu. Nah, ini biaya masuk itu biaya impor. Kalau biaya keluar ini ekspor. Nah, kita lihat ya. Jadi di tahun 2021 itu ditargetkan penerimaan dari biaya masuk sebesar 33,2 triliun. Kalau dari bea keluar ditargetkan sebanyak 1,8 triliun. Nah, berarti kita masih ketergantungan impor ya anak-anak. Iya enggak? Soalnya bisa dilihat nih, ekspor kita cuma ditargetkan 1,8 triliun loh. Kalau di impornya kita targetkan 33,2 triliun. Berapa kali lipatnya itu? Berkali-kali lipat. Nah, kemarin di tahun 2020 karena kita kondisi pandemi terjadi penurunan impor ya. Soalnya kan kemarin banyak kebijakan lockdown di negara-negara itu. Jadinya mereka yang mau impor ke kita nggak bisa masuk, kemudian mereka juga nggak bisa keluar gitu. Terus makanya di sini terjadi penurunan yang sangat curam ya, dari 37,5 ke 31,8 triliun gitu. Kemudian begitupun di sini di ekspor juga terjadi penurunan dari 3,5 jadi 1,7 triliun. Oh ya, oke Alex ya. Nah, ditargetkan di tahun 2021 ini new normal kan, new normal, kita kembali menata kehidupan lagi, ditargetkan kembali naik gitu. Ya mudah-mudahan beneran, tapi ya mudah-mudahan lah, ini kan masih awal tahun ya. Semoga kita kondisi pandeminya makin membaik, kemudian nggak banyak bencana gitu. Karena itu juga mempengaruhi neraca perdagangan internasional kita gitu, teman-teman. Nah, ini ada pendapatan lain nih dari cukai. Cukai ini apa sih? Ada yang tahu cukai? Tahu tapi enggak begitu paham Ustaz. Coba dijawab Alda. Nggak usah pengertiannya, contohnya aja. Ada di apa gitu. Mau masuk ke Indonesia. Enggak. Jadi cukai itu kan pungutan yang diberlakukan untuk barang-barang yang dia menimbulkan efek negatif gitu. Contohnya apa?
Biasa Udut. Barang di airport, barang ilegal. Barang bandara. HP ya, HP. udut, Udah. rokok, rokok Udut kemudian itu apa, Ustadz? rokok Rokok. kemudian eh, vapor gitu kan. Nah, itu diberlakukan cukai. Nah, di sini kita lihat ya, ini cenderung mengalami peningkatan gitu. Berarti penggunanya makin banyak gitu. Penggunanya makin banyak kan, kalau semakin banyak orang membeli rokok berarti kan makin banyak penerimaan dari cukainya gitu, termasuk barang-barang yang lain. Ya gitu ya teman-teman. Dad, mau tanya, Dad. Kenapa? Mau tanya, Dad. Ya, Itu kenapa rokok kok ada pajaknya, Dad? kenapa rokok ada pajaknya? Ya, pertama karena Iya. karena rokok itu Rokok dianggap memberi dampak negatif gitu teman-teman. Nah, kalau yang memberikan dampak negatif itu kan wajarnya kita disuruh mengurangi penggunaannya. Nah, disuruh mengurangi penggunaannya itu diberikan pajak namanya cukai, biar harganya lebih mahal. Nah, tapi kita di negara kita, masyarakat kita, meskipun harga rokok mahal itu dibelani guys. Lebih baik berhutang daripada tidak merokok gitu. Nah, itu contoh yang tidak bagus. Jadi kalian nggak boleh merokok ya. Tapi di samping itu rokok ini meningkatkan pendapatan negara. Jadi ini ya. Iya, pajaknya lumayan besar ya katanya rokok ini. Rokok itu pajaknya lumayan besar, makanya ya ini dipertahankan. Ya gitulah. Ya kalian jangan, tapi kalian jangan merokok ya. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Nanti kita kalau diskusi tentang cukai kita ngomong di luar forum aja. Lanjut. Nah, selain itu ada penerimaan non pajak. Penerimaan non pajak ini apa aja? Ada penerimaan bukan pajak dari sumber daya alam gitu. Misal hasil pengelolaan sumber daya alam kan ada hutan industri gitu, hutan industri yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Itu keuntungannya juga sebagian masuk ke APBN. Kemudian pendapatan Badan Layanan Umum, kemarin contohnya misal Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Nah, itu kan Badan Layanan Umum milik Kementerian Kesehatan, dan di sana dia kalau dapat keuntungan, sebagian keuntungannya itu masuk ke APBN juga. Kemudian ada pendapatan kementerian dan lain-lain gitu, PNKD ya, itulah. Nah, ini kemudian diakumulasikan, ditambahkan dengan pendapatan non pajak, jadinya pendapatan negara gitu. Kita bentar lagi selesai guys. Oke, lanjut ya. Kita lihat belanja kita dulu. Kita lihat di tahun 2019 itu belanja kita segini ya, 2.309 triliun gitu. Nah, karena lagi-lagi di tahun 2020 itu sangat spesial guys, karena adanya pandemi dan lain-lain, kebingungan sangat banyak gitu. Akhirnya kita harus membeli sarana-sarana kesehatan, kemudian percepatan pembangunan untuk sarana isolasi dan lain-lain, dan masih ada belanja-belanja di pos-pos selain kesehatan juga, sehingga belanja kita itu mengalami peningkatan yang sangat tajam. Makanya tadi di tahun 2020 awalnya defisit kita cuma 300 ya. Kemudian di tahun 2020 setelah dihitung-hitung di akhir periode, defisit kita mencapai 1.000 berapa tadi? 1.000 lebih ya, 1.000 lebih triliun gitu. Karena kita
belanjanya mengalami peningkatan yang sangat banyak gitu. Jelas ya di sini ya. Nah, kemudian di tahun 2021 kita targetkan belanja kita mengalami penurunan sedikit, gitu, 0,4%. Sehingga ditargetkan belanja kita sebesar 2,750 triliun. Ini pun masih defisit sebesar 1000-an triliun tadi ya, 1000 berapa tadi? 1004 triliun kayaknya. Oke, ternyata udah habis. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa saya sampaikan, tapi berhubung waktunya mepet, mungkin kita lanjut di pertemuan selanjutnya aja. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang APBD. Setelah tadi kita bahas APBN, mudah-mudahan kalian paham. Dan kalau tidak paham, ya kalian bisa tanya ke saya, bisa minta materi tambahan dan lain-lain gitu. Minggu depan kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana APBD itu disusun tiap-tiap daerah, baik provinsi maupun daerah tingkat 2, kabupaten kota, yang disusun secara bersama-sama oleh pemerintah dan DPR gitu, dan disahkan oleh DPR. Oke. PPT-nya nanti saya share di Google Classroom ya. Jadi kalian yang belum punya Google Classroom silakan download. Apa? Sama yang materi pertemuan selanjutnya. Ya, materi pertemuan selanjutnya menyusul, saya akan bikinkan PPT-nya terlebih dahulu. Kalau video pertemuan kemarin juga sudah saya share di YouTube, nanti saya share linknya. Untuk video pertemuan hari ini mungkin besok atau lusa Daya ya. terajin, Ustadz. Ya, saya tahu daya terajin. Oke. Baik. Saya keluarkan dulu. Kita stop share. Sudah. Nah. Baik, seperti biasa tadi di awal kita udah screenshot muka ya. Sekarang kita store muka lagi. Silakan di-on-kan dulu kameranya. On-kan kameranya. Nah, tuh Fawais udah ganteng coy. Bisa di-on-kan dulu. Saya izin nggak nyalain kamera. Kenapa? Fawais mangan ae. Jerawatan. Bisa lihat oke, nggak bisa kayak nggak bisa. Oke, Nahwa, kameranya rusak. Oke, yang bisa nyalain kamera silakan nyalain kamera. Sweet. Bentar aja, habis gini kita selesai. Sweet. Mana tadi Fikri? Fikri tadi keluar masuk. Dayat. Oh, dayat keren. Kurang dayat rek. Oke. Keren dayat rek. Baik, silakan di-on-kan sebentar karena waktunya mepet. Habis gini kalian bakal kelempar. Alfi, Alesya, Adisti, oke, Alda. Ustadz sudah belum? Ya, gimana? Mukanya dikeluarkan Sudah dulu. belum, Ustadz? Belum. Alda belum keluar. Mukanya.
Wis. Kemudian Adisti. Suyit meneng ae, suyit. Saya bilang dah. Apa ya bilang. Kabar. Hebat. Ya mari kita mabar yuk. Yo Ngawur ayo. bahasa Inggris dos. 1, 2, 3. Iya. Yang lain mana? Ayo. Saya trek. Dayat kayak gondes. Arina, mukanya Siap. dikeluarkan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Usah kaya ya. Siap. Oke, Wes. terima kasih Sudah bagus, anak-anak. apa, Jun? Semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Soalnya cuma 7, Juni. gampang-gampang. Jadi kalian Cuma harus pilihan ganda dah. pilihan ganda dan IC. Sama uraian. Uraiannya cuma 2, tenang aja. Uraiannya nggak mikir kok, cuma kalian nyari aja. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waduh.